Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yaliku bi jalalihi wa azimi sultanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Para hadirin jamaah salat zuhur rahimani wa rahimakumullah. Kita masih di pembahasan ma yustahabbu min ahwalil muhtadhar, yakni anjuran bagi yang sedang menghadapi sakaratul maut. Beberapa ayat dari pembahasan ini sudah kita sampaikan. Kemudian berikutnya muallif melanjutkan, qala hafizahullahu ta'ala, seorang yang menghadapi sakaratul maut maka lisannya dianjurkan untuk mengucapkan syahadat. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis riwayat Imam Abi Dawud dengan sanad yang sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhalal jannah." Barang siapa yang akhir perkataannya adalah ucapan la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Di sini di footnote beliau sampaikan dan menukilkan apa yang dinyatakan oleh Al-Karmani rahimahullahu ta'ala, bahwa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah maksudnya adalah kalimat tersebut, ya, kalimat syahadat la ilaha illallah. Sementara yang dikehendaki adalah kalimat tersebut dan juga sambungannya. Dengan kata lain berarti syahadatain. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah, itu para jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian juga Muhammad Syamsul Haq Al-Abadi, beliau berkata bahwa talqin, yakni dengan menyebutkan di sisi mayit dengan tidak memerintahkannya. Maksudnya disampaikan dengan cara yang terbaik, ya, kepada orang yang menghadapi kematiannya. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi siapa yang kemudian akhir ucapannya la ilaha illallah, Nabi menyampaikan dakhalal jannah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Nah, ini pertanda dari husnul khatimah. Termasuk juga ucapan-ucapan yang semakna dengan kalimat tersebut. Misalnya mengucapkan tentang ketaatan kepada Allah setelah melafalkan kalimat tersebut, atau juga mengerjakan amal saleh. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, "Uhduru mautakum wa dzakkiruhum fa innahum yarawna ma la tarawun wa lakkinuhum la ilaha illallah." Datangilah orang-orang yang meninggal dunia dan ingatkanlah mereka, karena sesungguhnya mereka melihat apa yang tidak kalian lihat. Wa lakkinuhum, dan talkinkanlah kepada mereka kalimat la ilaha illallah. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, para ulama menjelaskan bahwa hendaknya yang mentalkin itu
adalah orang yang terdekat dari orang yang akan meninggal ini, yang punya hubungan yang begitu erat, kasih sayang yang begitu besar di antara keduanya. Atau orang yang memang dia muliakan, dia hormati. Ini dengan harapan supaya orang yang akan meninggal ini mudah menerima apa yang disampaikan dari kalimat talqin itu. Ya, kemudian tadi dengan cara yang perlahan. Ya, tidak dengan paksaan, tapi dituntun. Ya, talqin itu berarti dituntun. Ya, ucapkan saja dengan suara yang lirih, dekatkan ya mulut yang mentalkin ini kepada telinga orang yang akan meninggal ini. Ya, sehingga mudah didengar dan mudah untuk diterima. Dibimbing, dituntun mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Baik para jamaah. Dianjurkan pada orang yang gemar berbuat kebaikan untuk mendatangi orang yang akan mati. Barangkali dia bisa mengambil manfaat dari doa mereka. Dan hendaknya mereka hanya membicarakan kebaikan di sisinya. Nah, ini adab ya yang mestinya dilakukan ya saat kita itu menghadiri ya detik-detik kematian seseorang. Mengapa demikian? Kita mesti membicarakan yang baik-baik saja, sebab para malaikat juga turut hadir dan mengamini doa orang-orang yang hadir di tempat itu. Kemudian dianjurkan pula untuk berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berdasarkan hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda selang 3 hari sebelum wafatnya. Apa kata Nabi? La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi azza wa jal. Janganlah salah seorang dari kalian mati kecuali dalam keadaan dia berbaik sangka kepada Allah azza wa jalla. Ya, menumbuhkan baik sangka pada orang yang akan meninggal dunia. Caranya bagaimana? Supaya dia berbaik sangka, dibesarkan hatinya, gitu ya. Dibesarkan hatinya, kemudian dibesarkan harapannya. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Nah, di sini dikatakan Abul Mu'tamir bin Sulaiman, beliau berkata, ayahku berkata, ketika menjelang ajalnya, wahai Mu'tamir, ceritakanlah kepadaku tentang rusah-rusah, tentang keringanan-keringanan. Semoga aku bersua dengan Allah dalam keadaan berbaik sangka kepadanya. Nah, begitu para jamaah. Jadi besarkan harapannya, besarkan hatinya. Dengan cara apa? Misalkan kita sampaikan bahwa rasa sakitmu, ya, sabarnya kamu menahan rasa sakit ini, insya Allah jadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kesabaran itu pahalanya tanpa batas. Allah itu Al-Ghafur, Allah itu Al-Ghaffar, Allah itu Maha Pengampun. Allah Subhanahu wa taala menegaskan la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'ah. Ya, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah, karena sesungguhnya Allah itu sesungguhnya Allah itu mengampuni seluruh dosa. Nah, yang semisal itulah yang kemudian kita sampaikan kepada orang yang akan meninggal dunia ini. Harapannya tadi, dia menjadi besar hati. Besar pula harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kita harapkan adalah akhirnya dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik para jamaah. Kemudian beliau di sini juga memberikan beberapa contoh yang terjadi ya pada sebagian salafun saleh ketika mereka menghadapi kematian. Sebagian dari mereka ada yang berkata saat menjelang kematiannya, kaifa la arju wa qad sumtu 80 Ramadan. Bagaimana aku tidak berharap kepadanya?
Bagaimana aku tidak mengharapkannya sedangkan aku telah berpuasa untuknya selama 80 kali Ramadan. Ya, berarti usianya lebih dari 80. Nah, ini membesarkan hati, membesarkan harapan. Ya, dengan tujuan akhirnya supaya dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala seorang badui sakit, dikatakan kepadanya, engkau akan meninggal. Kemudian dia berkata, kemana dia akan membawaku? Maka orang-orang menjawab kepada Allah. Kemudian orang badui ini kembali berkata, wa ma karahati an adhaba ila man la yural khairu illa minhu. Saya tidak membenci untuk pergi kepada zat di mana kebaikan tidak dilihat kecuali berasal darinya. Artinya kepada zat yang maha baik. Kalau kita kembali kepada zat yang maha baik, kemudian hadirin jamaah dirahmati Allah, apa yang kemudian disusahkan? Apa yang kemudian diberatkan? Barakallahu fikum. Nah, ini contoh-contoh ya bagaimana orang-orang saleh terdahulu ketika menghadapi kematian, mereka membesarkan hati mereka, membesarkan harapan mereka supaya mati dalam keadaan berhusnudzon kepada Allah. Ya, dengan demikian ya kita akan mendapatkan apa yang disampaikan ya bahwa ana inda dhanni abdi bi. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, aku ini berdasarkan prasangka hambaku kepadaku. Jika dia berprasangka baik, maka itulah yang akan dia dapatkan. Nah, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Para ulama menganjurkan agar disebutkan kepada seorang hamba yang hendak meninggal tentang amal-amal kebaikannya, tentang rahmat Allah Subhanahu wa taala dan juga ampunannya. Jelas ya, rahmat Allah itu tanpa batas. Ampunan Allah Subhanahu wa taala juga mendahului ya kemurkaannya. Nah, ungkapan-ungkapan semacam inilah yang selayaknya diberikan dan disampaikan kepada orang yang akan meninggal dunia. Dengan harapan tentu dia bisa menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berbaik sangka kepadanya. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, di poin terakhir, poin yang ke-6 di dalam pembahasan ini, muallif hafizahullah taala beliau menyampaikan beberapa ucapan, yakni satu fasal fi kalami ba'dil muhtadharin minal khulafa wal umara was salihin, yakni pembahasan tentang ucapan-ucapan para khalifah, para penguasa dan juga orang-orang salih saat mereka menghadapi kematian. Menjelang kematiannya Abdul Malik bin Marwan. Ini yang pertama diceritakan tentang Abdul Malik bin Marwan. Menjelang kematiannya, Abdul Malik bin Marwan memandang seorang tukang cuci di pinggiran kota Damaskus, di mana dia sedang mencuci pakaian dengan tangannya dan memukulnya dengan alat cuci. Maka Abdul Malik berkata, duhai, andai saja aku menjadi seorang tukang cuci sehingga aku makan dari hasil jerih payahku setiap hari dan tidak memperhatikan masalah dunia sama sekali. Barakallahu fikum. Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ini seorang penguasa ya. Seorang khalifah, Abdul Malik bin Marwan. Ya, berandai-andai, duhai seandainya aku seperti tukang cuci itu, ya, di mana setiap hari bekerja dan dia kemudian makan dari hasil jerih payahnya setiap hari, ya, dengan tidak terlalu merisaukan urusan-urusan dunia sama sekali. Baik, para jamaah, berita ini sampai pada Abu Hazim, maka dia berkata, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan mereka ketika hendak meninggal mengharapkan apa yang kami lakukan. Dan ketika kami akan mati, kami tidak mengharapkan apa yang mereka lakukan. Masya Allah ya. Jadi seorang pemimpin
mendambakan keadaan seperti rakyatnya dalam segala kebersahajaannya, kesederhanaannya. Ya, karena tentu para pemimpin identik dengan keberlimpahan, kemewahan, berbagai macam fasilitas yang dimudahkan dan lain sebagainya. Yang hadirin jamaah yang dirahmati Allah, tentu itu akan menjadi hisab yang sangat berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka Abdul Malik bin Marwan, ya beliau berandai-andai mengangankan, duhai sekiranya aku seperti tukang cuci itu saja, yang hari-hari bekerja, berjerih payah, kemudian makan dari hasil yang halal. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, tidak merisaukan tentang urusan dunia, tidak berat dengan beban-beban dunia. Ya, kemudian ini dikomentari oleh Abu Hazim, segala puji hanya milik Allah yang telah menjadikan mereka ketika hendak meninggal mengharapkan apa yang kami lakukan, apa yang dilakukan oleh rakyatnya dengan segala kesederhanaannya. Namun kalau nanti kami mati, kami tidak mengharapkan apa yang mereka lakukan. Barakallahu fikum. Baik, para jamaah. Jadi pada dasarnya ya sebetulnya manusia itu semuanya sama. Ya, sama-sama sebagai peserta ujian di hadapan Allah. Yang paling istimewa adalah mereka yang bisa lulus dari segala ujian yang Allah berikan kepadanya. Ya, dengan meraih predikat ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Artinya, ya apapun keadaan manusia, begitu ya, kayakah, miskinkah, maka jangan kemudian yang kaya merendahkan yang miskin kemudian zalim kepada orang kaya. Karena semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya ada kalanya justru ya orang kaya itu menginginkan keadaannya seperti orang miskin dengan segala kesederhanaannya. Tidak sibuk misalkan ngurus perusahaan, tidak ribet dengan urusan dunia. Barakallahu fikum, punya banyak waktu untuk melakukan ibadah dan lain sebagainya. Pun demikian mungkin orang miskin ya banyak yang berangan-angan sebagaimana orang kaya. Maka pada dasarnya kedua-duanya, miskinkah, kayakah, pemimpinkah, rakyatkah, mereka semua sama-sama berpeluang untuk menjadi orang yang paling istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan kualitas ketakwaannya. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Dikatakan kepada Abdul Malik ketika dia mengalami sakit yang menyebabkan kematiannya, apa yang engkau dapati pada dirimu, wahai Amirul Mukminin? Maka Amirul Mukminin menjawab, aku mendapati diriku seperti firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-An'am ayat 94. Walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marratin wa taraktum ma khawwalnakum wara'a dhuhurikum. Dan sesungguhnya kamu datang kepada kami sendiri-sendiri, furada, sebagaimana kami ciptakan pada mulanya, dan kamu tinggalkan di belakangmu, yakni di dunia, apa yang telah kami karuniakan kepadamu. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi manusia nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sendiri-sendiri, mempertanggungjawabkan apapun yang dia perbuat ya ketika di dunia. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian juga diceritakan tentang Harun ar-Rasyid yang memilih kain kafannya dengan tangannya sendiri ketika menjelang kematiannya, sembari dia memandangi kain kafan tersebut. Harun ar-Rasyid berkata, ma aghna anni maliyah, halaka anni sultaniyah. Hartaku sekali-kali tidak memberikan manfaat kepadaku. Halaka anni sultaniyah, telah hilang kekuasaanku daripadaku. Ini seorang pemimpin, orang yang memiliki kedudukan, maka tersadarkan hadirin jamaah yang dirahmati Allah bahwa apa yang ada pada dirinya sejatinya fana,
Semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mempertanggungjawabkan ya segala sesuatunya sendiri-sendiri dan masing-masing. Ya. Maka harta yang dimiliki itu akan tidak memberikan manfaat kecuali harta yang memang digunakan untuk beribadah kepada Allah. Kekuasaan juga demikian, kekuasaan akan hilang. Segala sesuatu pada dirinya yang dia miliki di dunia semuanya akan hilang. Barakallahu fikum. Dia diciptakan dari tanah, kemudian hidup di atas permukaan tanah, dan nanti akan dikembalikan ke tanah, dan nanti suatu saat dibangkitkan juga dari tanah. Semua akan menuju kepada Allahu Rabbul Alamin. Ya, semua akan menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan pertama kali dia diciptakan. Dulu kita diciptakan Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki apa-apa, tidak membawa apa-apa. Maka nanti saat kita kembali juga demikian. Yang punya kerajaan, ya, maka status yang dia sandang sebagai raja itu akan dia tanggalkan. Demikian pula orang kaya yang mungkin ketika di dunia dikatakan sebagai orang yang terkaya, maka status itu semuanya akan ditinggalkan. Jadilah dia hamba Allah Subhanahu wa taala di hadapan Allah yang akan mempertanggungjawabkan segala sesuatunya. Hanya amal soleh, hanya iman dan amal soleh yang akan senantiasa menyertai dirinya. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian Khalifah Al-Ma'mun menghamparkan kain kafannya dan berbaring di atasnya sembari dia berkata, "Ya man la yazulu mulkuhu irham man qad zala mulkuhu." Wahai zat yang kerajaannya tidak akan sirna, sayangilah orang yang kerajaannya itu akan sirna. Nah, demikian ya, kalau orang-orang yang memiliki kekuasaan, kedudukan, pangkat dan jabatan, ketika mereka soleh, ya begitu keadaannya. Begitu ya. Mereka tidak terlena, tidak terpesona oleh apapun yang ada pada dirinya. Maka ungkapan-ungkapan mereka sebelum kematian, ya menggambarkan kesolehan mereka, menggambarkan kesadaran mereka yang sangat luar biasa, bahwa apa yang mereka sandang, apa yang mereka miliki, sejatinya itu semua akan sirna. Ya, tinggal mereka menghadap Allah Rabbul Alamin, ya, mempertanggungjawabkan segala sesuatunya. Perhatikan ungkapan di sini. Ya man la yazulu mulkuhu. Wahai zat yang kerajaannya tidak akan pernah tidak akan pernah sirna, tidak akan pernah lenyap. Irham, sayangilah man qad zala mulkuhu, orang yang kerajaannya sirna. Ini raja di dunia begitu ya. Tapi ya, status sebagai raja ini kalau saya mati kan akan ditanggalkan, akan sirna. Berganti dengan raja berikutnya dan demikian seterusnya. Ya, artinya ini kesadaran yang sangat luar biasa, dan ini rengekan seorang raja kepada maharaja Allah Azza wa Jalla. Baik, para jamaah. Kemudian juga dikisahkan tentang Al-Hajjaj. Ya, ketika Al-Hajjaj akan mati, dia berkata, "Ya Allah, ampunilah aku karena orang-orang berkata bahwa engkau tidak akan mengampuniku. Ampunilah diriku karena orang-orang berkata bahwa engkau tidak akan mengampuni diriku." Baik, para jamaah. Umar bin Abdul Aziz kagum terhadap kata-katanya. Dia ingin seperti itu. Ketika hal itu diceritakan kepada Al-Hasan, maka ia bertanya, apakah dia mengucapkannya? Jawabannya iya. Maka kemudian dia berkata, semoga saja demikian. Semoga saja demikian. Artinya benar-benar ya menurut kesadarannya dia ingin mendapatkan ampunan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dikisahkan tentang Bilal. Saat Bilal akan wafat, maka istrinya berkata, alangkah menyedihkannya. Kemudian Bilal, ya, beliau membalas dan berkata, bahkan alangkah menyenangkannya. Besok aku akan bertemu dengan para kekasih tercintaku, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga golongannya. Insyaallah. Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah,
orang-orang yang begitu tegar menghadapi kematian, orang-orang yang begitu yakin ya, dengan apapun yang akan mereka ya hadapi ya setelah kematiannya. Dan tentu ini menunjukkan ya kualitas iman yang ada pada orang-orang seperti mereka ini. Seseorang berkata, Abdullah bin Mubarak rahimahullah, ketika akan wafat, membuka kedua matanya dan tertawa seraya berkata, limithli hadza falyamalil amilun. Ia berkata, untuk hal yang seperti inilah seyogyanya orang-orang itu mempersiapkan diri, segera dia beramal sebagai persiapannya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di penghujung pembahasan, ya beliau menyampaikan doa, ya Allah, bangunkanlah kami dari kelalaian kami dengan anugerah dan kebaikan-Mu. Ampunilah dosa-dosa kami dengan ampunan dan maaf-Mu. Pertemukanlah kami dengan orang-orang yang Engkau beri nikmat di rumah keridhaan-Mu. Berilah kami rezeki seperti yang telah Engkau karuniakan kepada mereka, berupa nikmatnya bermunajat kepadamu. Ampunilah kami, ampunilah kedua orang tua kami dan seluruh kaum muslimin dengan rahmat-Mu, wahai Zat yang Maha Pengasih. Demikian para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentu ya segala sesuatu dengan proses, segala sesuatu dengan perjalanan, kan begitu. Ya orang-orang yang kemudian Masya Allah mendapatkan husnul khatimah, mendapatkan akhir yang baik dari penutupan usianya, tentu mereka adalah orang-orang yang punya kualitas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka adalah orang-orang yang setidak-tidaknya ya mereka konsisten ya di dalam iman dan juga Islamnya. Kemudian hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ada ketulusan hati ya untuk mereka itu bisa menuju menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang terbaik. Sehingga hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ditampakkanlah ya keadaan yang terbaik pada diri mereka saat mereka itu ya menjelang kematiannya. Maka ya kita juga dibimbing ya untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala akhir dari kehidupan yang baik. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Allahumma inni as'aluka husnal khatimah wa a'udzubika min su'il khatimah. Atau ayat-ayat doa-doa yang semisal ya. Doa-doa yang semisal. Ya, ada beberapa doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, meminta akhir usia yang terbaik, kemudian meminta diwafatkan dalam keadaan Islam, tawaffani muslima wa alhiqni bis salihin. Wafatkanlah aku dalam keadaan berislam dan pertemukanlah aku dengan orang-orang saleh. Nah, doa-doa semacam ini ya mesti juga kita senantiasa memanjatkannya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap kali kita berdoa kepada Allah ya, dengan dibarengi ikhtiar yang maksimal ya untuk kita menggapai husnul khatimah ini. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya karena memang hari-hari yang kita jalani kita selalu diintip dengan kematian. Ya, kita tidak pernah tahu apa yang menjadi rahasia ilahi ini ya, sehingga seorang muslim ya mesti harus selalu mawas diri ya, mesti selalu menjaga keistiqomahannya di atas iman dan Islam ya, sehingga kapanpun dia dijemput oleh malakatul maut ya dia dalam keadaan siap untuk menghadapi kematian. Maka nanti di pembahasan berikutnya insyaallah taala kita akan mulai membahas tentang naimul barzah wa adzabuhu ya, tentang nikmat dan juga siksa di alam barzah. Pembahasan ini dinukilkan oleh penulis dari kitab Ar-Ruh karya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah alaihi rahmatullah. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, sampai di sini dulu pembahasan kita.
Insyaallah taala nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya biidznillah taala. Baik para jamaah, kita akhiri dan kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.